Eh, bentar. Kok aneh nih? Gimana caranya nih? Bentar. Hmm. Ah, nih misalnya mau, oh nanti di saya coba ya. Saya buka dulu ya. Ah, gimana caranya kalau saya ingin kirim dulu apa? Kirim dulu bahan. Ada grup nggak? Ada grup nggak? Halo, udah punya grup belum di teman-teman nih? Di WA Sudah, grup atau sudah. apa? Ada Ada nggak? Prof. Ada, Kak. Hah? Undang saya kalau gitu. Nih, nomor saya, nomor HP ya. Siapa yang megang anunya? Coba tolong dicatat nomor HP Pak Yo, Kus. adminnya. Siapa Pak Supia atau Pak Sudah, Heri? sudah, Pak sudah, Alwi? Siap Prof. ya. Catat ya. Ada. 0813 0813 7753 9009. KM, KM undang KM. Nah, coba ada diulang lagi ya. KM, 0813 KM, Prof. 7753 ya 9009. Kemudian eh, undang saya di grup itu, terus saya kirim bahan dari sini. Silahkan masukkan nama saya. Nanti akan saya kirim bahan. Nomornya bisa diulangi nggak, Prof? 0813. Penasarannya nih. Masuk terus silakan masuk yang lain boleh. Sambil menunggu saya akan buka WA saya. Masukkan nama saya di WA-mu. Sabar. Mohon sabar. Ya, ntar saya buka WA saya. Sudah masuk WA saya? Ada masuk WA saya? Nanti saya kirim. Iya. Ya, sebentar. Aduh, nggak masuk ya. Pindai kode ini lagi mindai kode nih. Ini nggak masuk ya. Apa ya? Tumben. Prof. Kus untuk nampil di... Sebentar. Ini mau kirim. Saya ingin mengirim sesuatu. Tolong dimasukkan saya ke anggota telepon mungkin nih katanya. Tunggu sebentar. Ya, mohon bersabar. Ya, halo, udah masuk nih. Cuman saya mau ngirim ingin ngirim bahan.
Di kolom chat Zoom juga bisa. Sebentar ya. Ya. Sebentar ini lagi mau dulu saya masuk ke susah banget nih. Biasanya gampang ya Allah. Giliran tuh, masuk. Ya Allah. Nantilah. Tumben nih. Biasanya lancar WhatsApp saya tiba-tiba ngadat. Oke. Teman-teman kembali sini lagi. Con. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ada yang lapor sebentar nih. Bentar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Yumni. Ini maaf nih, saya udah depan teman-teman kelas nih. Mohon maaf ya. Halo Pak Yumni, Pak Yumhi. Mohon maaf ya. Ya. Ini saya oke, waalaikumsalam. Saya udah depan kelas nih ya. Nanti ya. Yuk, assalamualaikum. Ya. Barusan Pak Yumni ngecek nih. Jadi mohon maaf ternyata agak trouble komputer saya sehingga nggak bisa ngirim. Akan saya coba langsung nanti saja. Baiklah, kita kenalan dulu ya. Mana udah semua siap? Tuh muncul lagi. Kalau saya udah nggak ada muncul. Assalamualaikum. Siap ya. Baiklah kita kenalan nanti saya. Sekarang muncul lagi nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap-siap buka. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman sekalian. Bisa, alhamdulillah. Bisa dibuka semua teman-temannya nih. Udah perlebar. Apa baru 7 orang? Di sana 21, tapi yang keluar baru ya 9. Berapa kemampuannya nih komputer nih? Ya, terus silakan masuk bertambah. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Singkat saja ya. Pak Herin siapa? Pak Herin panitia bukan ya? Maaf. Pak murid juga Pak Herin. Pak Herin ketua KM. Baik. Herin KM. Kenalan cepat ya. Saya dulu ya. Nanti kalau ingin, saya dulu ya. Kalau ingin lebih tahu siapa Kusmawan, buka Google, langsung Kusmawan, keluar semua ya. Dari mulai siapa Kusmawan, istrinya berapa, ada di situ. Kemudian anaknya berapa, kemudian sekolah dari mana, lengkap. Jadi buka Google saja nanti keluar siapa Kusmawan, bahkan kisah cintanya juga lengkap di situ ada. Ya, jadi sajak-sajak dan sebagainya. Jadi di Google sudah ada ya. Jadi, baiklah, tapi singkatnya saya asli Garut ya. Asli Garut 14 Juli 52. Jadi hari ini saya baru lewat 68. Nah, tinggal 2 tahun. Alhamdulillah 2 tahun lagi istri tetap bertahan 1, anak 5, menantu 5, cucu 12. Alhamdulillah. Ya di Latansa ini udah lama nih. Sejak sebelum profesor udah ngajar di Latansa. Jadi lama sekali, mungkin udah 15 tahun lebih, lupa saya. Nah, baiklah. Jadi kalau background saya S1-nya teknik
dan Manajemen Industri di ITB, S2-nya di ITB juga, kemudian pindah ke Belanda, dikira mau S3, tahunnya S2 lagi, MBA, kemudian baru, lucu nih, lucunya apa? Saya sekolah di namanya Maastricht School of Management, gitu, yang semula dari Delft itu terkenal, di Delft kemudian ke Maastricht, kemudian di sana belum boleh mempromosikan seseorang. Jadi saya dicangkokkan di Universitas Twente. Nah, Twente. Nah, itu baru universitas besar. Nah, dari situ jadi ajaib saya. Ajaib apa ajaibnya? Karena lulusnya dari Twente, dapat ijazah doktor dari sana. Lalu si MSM tadi yang nyekolahkan saya, kalau di Jakarta ibaratnya LP3M, LPPM itu yang di ya. Nah, LPPM itu kan dulu belum sekolah gitu itu. Tapi kalau sekarang sudah bisa. Jadi Anda bisa dapat gelar MBA dari LPPM begitu. Nah, karena gelar doktor saya nggak boleh di kampus itu, di switch ke Twente, saya lulus, kampus ini boleh mengizinkan, akhirnya dia membeli gelar gitu. Jadi dari Twente-nya gelar doktor, dari Universitas Maastricht School of Management-nya DBA, karena dalam bisnis marketing yang saya dalami. Nah, jadi insinyurnya ITB, MSc-nya ITB, karena belum punya gelar ITB itu MSc, kemudian MBA-nya Belanda, DBA-nya Belanda, doktornya Belanda. Jadi dapat 5 gelar gitu ya, alhamdulillah. Kemudian profesornya dari ITB Ahmad Dahlan. ITB itu Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Nah, itulah perkenalan saya teman-teman sekalian. Nah, jadi singkat saja, terutama yang ingin saya tahu alumni mana, background-nya apa, kemudian bekerja di mana, itu saja. Mulai dari Pak Herin ya, ntar saya sebut dari sini ya. Siapa Pak Herin? Siapa? Silahkan, singkat. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Profesor dan teman-teman. Nama Herin Aunuddin, saya alumni dari STKP Ar-Rahmaniyah Depok. Saat ini saya bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Oke. Berarti background tadi background S1-nya apa? Maaf. Di Ar-Rahmaniyah Depok, pendidikan. Oh, pendidikan. Baik, lanjut ke Pak Ali Jumawan. Silakan. Ya. Belum ya, silakan. Nanti Sofia, Agus ya, nanti siap. Lanjut, silakan Pak Ali. Saya di Lapanza. Ya. Saya sekarang bekerja di kantor. Ya. Oke, baik, terima kasih. Lanjut Ibu Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sofia dari Dinas Pendidikan. Saya bekerja di Dinas Pendidikan. Waduh, dari mana nih ya? Waalaikumsalam. Ini dari mana nih? Apa dari saya atau dari Ibu? Masuk ya. Jelas, silakan Bu Sofia. Jelas, ya. Hilang suaranya. Oke, langsung aja ya. Agus RP, silakan. Pak Agus. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agus Rahmadi. Saya dari Manajemen Universitas Terbuka. Ya, bekerja di KPPN Rangkas Bitung. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Pak Rifki. Nanti Hilmi Fauzan, Restu siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Nama saya Muhammad Rifki Syarifuddin, biasa dipanggil Rifki. Ya. Dari STIE Latansa S1-nya. Ya, mantap. Lanjut, ya, Hilmi Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Saya Helmi Fauzan
dari Universitas Matlaul Anwar Banten, jurusan Ilmu Pemerintahan. Dan saya bekerja sekarang di kantor cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Oh, mantap. Lanjut. Ibu Restu Romdana. Silakan Ibu Restu. Bismillah, Nggak nama ada saya sinyal. Restu. Lanjut Pak Tatang. Ada, masuk. Ya. Perkenalkan, nama saya Restu Romdana. Saya alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sastra Inggris. Saat ini bekerja di Lembaga Pendidikan di Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Thank you very much for your introduction ya, Restu ya. Oke, lanjut. Tatang Fauzi. Terima kasih, Bro. Tatang Fauzi, lanjut. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dasar dari STI IMI Jakarta, sekarang bekerja di Setda Kabupaten Pandeglang. Ih, mantap. Lanjut, Ibu Melinda Adiana, silakan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Adiana, alumni dari STI Angkatan Samashiro. Saat ini saya bekerja di Bank BRI, cabang Serang. Ya, mantap. Oke, lanjut. Oke, Fajar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Nama saya Oki Fajar Cahyadi. Saya lulusan Universitas Serang Raya, jurusan Informatika. Sekarang bekerja di PT Wonokoyo Jaya Kusuma di daerah Cikande. Background saya itu software development. Terima kasih. Lanjut, Saudara Dadang Sutrisna, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Dadang Sutrisna, alumni Agribisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekarang bekerja di Dinas Pertanian Provinsi Banten. Oke, baik. Lanjut, Indra Kustiadi Nugraha, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Indra Kustiadi Nugraha. Ya. Saya lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini bekerja di BNI. Alhamdulillah. Mantap. Kemudian, Pak Tatang udah ya? Tatang Fauzi udah ya? Belum? Sudah. Udah? Sudah, Prof. Oke, siap. Lanjut, Pak Indra sudah. Pak Fikri Febiansyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fikri Febiansyah. Ya. Base-nya di Teknik Sipil Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sekarang di DPR Kabupaten Lebak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Berikutnya Oki Kurnia ya, belum? Oki Kurnia S. Oke. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tangerang agak jauh ini. Saya lulusan Sarjana Pendidikan Agama PAI ya di Pandeglang, Taibana, Abu Najah. Sekarang ngajar di salah satu SMA. Oke, di Tangerang. Baik. Pak Guru ya. Lanjut. Pak Agung, Agung, R-nya apa? Raden apa? Raditya atau apa? Silakan. Baik, selamat siang Pak Profesor. Selamat saya Agung. Ya, lulusan dari Universitas Terbuka Pondok Cabai Tangerang Selatan. Ya, baik. Mohon maaf baru Terima kasih. join. Iya, bagus. Nggak apa-apa. Terima kasih. Muhammad Yusuf Matin. Silakan, Yusuf Matin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof dan selamat pagi semuanya. Nama saya Muhammad Yusuf Matin. Saat ini saya bertugas di BNI Rangkas Bitung. Makasih Prof semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih, ada 27 nih baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 27 belum? Ada lagi yang belum disebut, belum nongol. Imam Saifuddin, silakan. Mic-nya Pak Halo Imam. Pak Imam. Silakan Pak Imam, masuk.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memperkenalkan diri, Prof. Siap. Nama saya Imam Saifuddin, saya staf PMB sama Siro, Dok, Prof. Ya. Siap. Saya dari sama Siro juga, Prof. 2016. Oke, panitia, siap. panitia. Ya. Profesor udah nggak asing lagi kali, Prof. Sering ketemu kita. Iya benar. Pak Imam. Oke. Lanjut, Pak Fikram. Silakan, Pak Fikram. Panitia di sini. Selamat pagi, Yo. Prof. Ya, silakan Fikram. Teman-teman semua. Ya. Nama saya Fikram, asal dari Cibadak, alumni UTN Cilegon, jurusan Sarjana Ekonomi. Alhamdulillah. Saya bekerja di Kecamatan Cimarga. Terima kasih, Ya. Prof. Ya, terima kasih. Siapa lagi nih? Kalau masuk lagi. Ada 27, ini baru 13. Kalau itu mungkin nggak masuk ya, susah masuk atau apa alasannya. Di sini ada 27 orang. Oke lah kalau gitu, teman-teman yang nih, Wati Darmala, silakan. Bu Wati Darmala, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. Nama saya Darmalawati dari alumni STIE Serasan Kabupaten Muara Enim. Saat ini bekerja di Inspektorat Kabupaten Lebak. Wong kita galau ya. Siap. Lanjut. Siapa lagi nih? Belum muncul lagi. Nah, kalau gitu, Bu Sofiah tadi kurang jelas. Boleh diulang nggak, Bu Sofiah? Tadi nggak keluar suaranya. Coba diulang, Bu Sofiah. Ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jelas. Ya. Nama saya Sophia, alumni dari UIN SMH Banten. Saat ini saya bekerja di Dinas Pendidikan, mengajar di sekolah dasar. Terima kasih, Prof. Baik. Alhamdulillah. Baiklah. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman sekalian, nanti yang belum itu ya, yang belum mengenakan diri, langsung di itu ya, di chatting ya. Ya, tolong ke teman-teman yang belum memperkenalkan diri, di chatting ya. Baiklah, kita mulai kuliah ya. Nanti akan saya beri waktu nanti setelah saya cerita macam-macam. Nanti akan saya beri waktu Anda untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kemudian saya akan coba mengirim bahan saya. Ada 3 bahan yang harus kita pelajari ya. 1 pengantar ekonomi, 2 ekonomi mikro, 3 ekonomi makro. Nah, itu ya. Baik, kita mulai dari mana? Ya, yang pertama kita beri judul, kalau bahasa halusnya adalah menyamakan persepsi, menyamakan pandangan, bahasa halusnya, bahasa ilmiahnya. Tapi bahasa jeleknya gitu ya, bahasa premannya, cuci otak. Cuci otak. Maksudnya apa? Bapak Ibu tadi datang dari berbagai latar belakang. Ada ekonomi, ada informatika, ada pendidikan doang, ada pendidikan agama. Nah, maka karena ini matrikulasi, maka Anda akan dicuci otak gitulah oleh saya gitu ya. Mau tidak mau ikuti pikiran-pikiran saya. Ya, baik ya. Baik. Yang pertama. Ya, jadi jangan takut nggak bakal jadi nggak bakal jadi murtad, enggak. Tapi hanya makanya bahasa halus tadi, bahasa halusnya apa? Penyamaan persepsi, tapi bahasa kasarnya dicuci otak loh. Siap. Kita mulai. Yang pertama. Yang pertama berpikir ekonomi. Nah, itu ya. Berpikir ekonomi. Nah, ketika Bapak hanya berpikir tentang matematik, maka gambarnya singkat saja. Ya, 2 tambah 2 sama dengan 4. 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, maka ketika Bapak bisa menghitung seperti itu, mengkotak-kotek, Ibu guru mengajarkan pada murid setengah ditambah 1/3, bagaimana caranya dijadikan 1/6. Gitu ya. Jadi
setengah itu 3/6, sepertiga 2/6. Jadi setengah ditambah sepertiga lebih parah tuh coret-coret. adalah 5/6. Itu ibu guru mengajar kepada anak. Nah, maka ibu itu sedang menanamkan matematika, cara berpikir matematika kepada anak didik ibu. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk cara berpikir ekonomi. Nah, siap. Apa yang diperlukan ketika Bapak Ibu akan berpikir ekonomi? Maka saya tegaskan yang diperlukan ialah angka-angka. Nah, jadi Bapak Ibu baik dari agama, yang bicara Quran hadis, yang dari sejarah, bicara tentang perang di Penogoro, atau dari bahasa Inggris, yang bicara tentang present, past, dan sebagainya. Oleh saya ditarik sekarang. Menjadi apa? Menjadi membaca sesuatu berdasar angka. Nah, catat itu. Itu ekonomi itu di situ. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sudah memilih jurusan Magister Manajemen, maka otak Bapak Ibu pertama itu harus berpikir ekonomi. Kalau sudah Bapak Ibu berpikir ekonomi, maka taruhannya adalah Bapak Ibu berpikir angka. Gejala-gejala itu dari angka ngomongnya itu. Nah, saya enggak memberikan contoh, tapi saya minta contoh dari teman-teman yang menangkap apa kata-kata saya, bahwa ketika Bapak Ibu berpikir tentang ekonomi, maka di dalam benak Ibu adalah ada angka-angka yang diomongkan. Enggak saya beri contoh? Siapa yang berani memberikan contoh? Angkat tangan, langsung bicara. Silakan. Buka yang merahnya. Ada yang berani? Ayo, jangan takut, nggak bakal disalahkan, nggak bakal diejek. Malah saya bantu. Ketika Bapak berpikir secara ekonom, maka berbicara dengan fenomena angka-angka. Silakan ngomong apa saja, saya bantu. Siap. Ugum Gumilar, mangga. Ibu Ugum Gumilar. Contohnya silakan Bu, langsung contoh konkret. Misalnya apa Bu Ugum Gumilar? Silakan. Ayo. Kemana kita Ibu? Mangga. Halo Ibu Ugum. Menyungsep atau suaranya di kampung jangan-jangan. Aduh. Prof, izin saya Dok, Prof. Sok, bantu. Siap. Pak siapa nih? Imam. Imam, silakan Pak Imam. Di dalam pikiran saya kalau saya itu ke ekonomi, ya, saya langsung berasumsi gimana saya menaikkan tarif itu saya, Dok. Benar, ini udah. Itu sudah berpikir ekonomi. Itu, aduh, bagaimana ya naikkan saya, katakan saya ojek nih. Waduh, kalau saya ojek nggak naik-naik nih nggak bisa hidup saya nih. Oke, saya naikkan tarif. Nah, itu sudah kena tuh contoh saya. Yang lain silahkan. Ayo cepat. Ayo. Ibu-ibu. Ayo cepat. Ibu-ibu paling sering bertemu tuh ibu-ibu dengan masalah ekonomi tiap hari. Silakan. Ayo Bu Restu. Bu Melin. Siapa lagi nih yang mau bisa? Oke. Pak Yusuf. Silakan. Coba Pak Ali. Siap. Oh Pak Ali. Silakan Pak Ali. Halo. Contoh konkret. Ya, contoh konkretnya, ketika kita membuat perusahaan, baik individu, mohon izin ini ada musik lagi hajatan, jadi suaranya agak kurang jelas. Ya, enggak, oke, kenapa? Terus. Jadi bagaimana kita mendapatkan profit atau meningkatkan sebuah profit, bahwa perusahaan
perusahaan itu identik dengan bagaimana mendapatkan profit itu sendiri. Aduh, benar. Bagus itu. Itu kalau sudah pikir keuntungan, pikir itu berpikir ekonomi. Satu lagi terakhir dari ibu-ibu. Ini laki-laki semua. Yang laki stop dulu, ibu-ibu. Ayo, angkat tangan, bicara ayo. Bu Sophia, Bu Restu, jangan malu, nggak bakal salah. Saya bantu. Siapa nih? Ibu-ibu dulu. Pak Ugum udah siapa, Pak Ugum? Ya, Pak. Ayo, Bu Restu. Contoh konkret. Kalau ekonomi, saya kalau lagi belanja, nyari harga yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Gitu. Itu betul. Itu betul. Ibu itu mendalam itu, Bu. Apa mendalamnya? Ibu sudah kena kepada prinsip ekonomi. Apa itu? Dengan pengorbanan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Naluri mama itu, Bro. Itu udah masuk itu. Udah masuk itu ekonomi. Sekarang ini aja coba saya tanya nih ya. Prinsip apa yang dipakai oleh ibu-ibu misalnya ketika akan membeli duku dalam sebuah keranjang? Ayo. Prinsip apa yang dipakai oleh ibu-ibu ketika membeli duku dalam sebuah keranjang? Siapa berdiri? Pengen murah, yang bagus. Pasti milih dia. Pengen murah. Ketika memilih kualitas. Maaf, ketika memilih ada ilmu apa yang masuk ke situ? Ayo. Ekonomis. Prinsip ekonomi. Ekonomis, Prof. Belum. Ekonomis, Prof. Ntar saya tanya ya. Apakah ada sekeranjang? Apakah ibu keluarin satu berjejer terus ke belakang? Apakah begitu? Jawab. Tidak, Prof. Tidak, Prof. Gimana? Dipilah-pilah, Prof. Ambil dari sini 3, ambil dari sini 3, ambil sebelah sini 3, ambil sebelah sini 3. Dari 3 itu diperiksa. 3-3-nya bagus. 3-3-nya bagus. 3-3-nya bagus. Apa kesimpulannya? Untung. Semua. Diambil. Bagus. Itu ilmu apa itu? Konsumtif. Ini di sini lah nih. Makanya saya apa? Selektif. Benar. Select. Atau bahasa Indonesianya select. Seleksi. Apa? Selection. Memilah-milah. Buat menyimpulkan yang besar. Itu ilmu apa itu? Ayo. Tebak. Ilmu apa itu? Bapak memilah-milah yang kecil. Tapi menyimpulkan yang besar. Datang ke tempat ini, diukur tinggi rakyat. Tingginya anak-anak muda 1,5 meter, 1,4 meter. Datang ke sini, ukur lagi anak muda itu 1,2 meter, 1, kemudian dibikin rata-rata. Ilmu apa itu? Ilmu statistik, Kak. Statistik. Itulah ilmu statistik. Jadi diam-diam ketika ibu memilih barang, dipilih 3. Itu namanya apa itu? Proses apa itu? Kenapa ibu tidak ambil semua sekeranjang, dibuka, keluarin? Kenapa enggak begitu? Proses apa itu? Proses seleksi. Proses rata-rata, Prof. Itulah yang namanya sampling.
Jadi ibu-ibu tiap hari di pasar itu sebetulnya sedang mengamalkan ekonomi. Mengapa beli sayur kok ditawar? Padahal kalau kita renungkan ya, itu tukang sayur sudah orang miskin, upahnya nggak seberapa sih, lakunya apa? Tapi kenapa ibu-ibu itu suka nawar? Apa reasonnya? Siapa yang berani? Hemat, Prof. Menekan budget, Dok, Prof. Naluri perempuan, Prof. Apa lagi? Siapa ya? Efisiensi. Saya jawab. Insting perempuan. Benar semuanya. Di situ ada unsur insting, ada unsur ingin menghemat, tak kalah pentingnya unsur senang. Senang itu. Coba rasakan ibu-ibu. Ada sayur sebungkut 5.000. Alah, tuh Pak Imal lah. Paling ke 2.000. Si ibu teh. Bapak pintar juga. Dia udah punya pegangan. Ini nggak bakal kurang dari itu. Aduh Bu, meser namanya 3.000 atuh Bu. Nah, terus gitu kan. Itu seneng itu. Akhirnya kadang-kadang sambil cemberut, sambil maksa dikit. Udah 3,5. Sambil diambil. Si bapaknya kadang-kadang walaupun dia rugi, tapi ada unsur seneng juga. Ya udah Bu, udah nggak apa-apalah. Nah, dia rugi. Harusnya dia jual 4.000. Tapi ibu itu maksa 3,5 ya sudah. Ada unsur senangnya. Mengapa saya bisa ngomong begini? Bapak ibu kalau lagi naik angkot, itu supir suka apa tuh di jalan? Ketemu temennya. Suka apa? Susulan. Salib-saliban. Udah. Tapi begitu mereka datang ke terminal, apa yang terjadi, Pak? Tos-tosan, Pak. Ngobrol bareng, dahar bareng, silih gebug. Manis anjing. Ya, minta rokok, Pak. Paling rokok. Jadi mereka di jalan itu bukan karena nafsu, bukan. Memang resep, memang happy. Memang itulah. Itu seninya, Pak. Seninya. Itulah ada insting. Nah, maka Bapak Ibu diajak oleh saya absen yang gimana ya? Nggak ngerti nih kuliah. Berpikir ekonomi. Nah, tadi udah keluar dari Ibu Restu ya. Bahwa prinsip ekonomi ialah dengan usaha yang sekecil-kecilnya untuk menghasilkan apa? Hasil yang sebesar-besarnya. Satu, pegang tebu. Itu sebuah prinsip dalam ilmu ekonomi. Itu yang harus kita cari. Siap. Kedua, bareng jawab. Bila besok lusa Bapak Ibu usaha, apakah buka salon, apakah buka online, apakah mempersiapkan Gojek atau Gokar? Pertanyaan saya. Siap. Apa tujuan Bapak Ibu bisnis? Apa tujuannya? Mencari keuntungan. Mencari keuntungan sebesar-besarnya. Profit. Cari profit. Ningkatin profit. Nyari kepuasan, Prof. Kepuasan. Lahir batin. Kepuasan konsumen. Cari pendapatan, Prof. Benar. Nah, ketika Bapak menjawab itu sudah masuk tuh ekonomi. Jadi apa-apa dihitung untungnya berapa. Besok Bapak tiba-tiba ngajak saya, Pak Kus mau nggak ngajar di Menes, Pak? Nah, saya akan bertanya apa saya? Ayo. Dapat tawaran nih. Nah, apa? Gaji dulu. Berapa honornya? Saya dijemput enggak? Ya. Begitu. Hitung dulu, Prof. Berapa biaya keluarnya? Iya. Biaya operasionalnya. Iya, ke sana berapa, kalau apa nyetir sendiri, apa mau dijemput. Itu sudah Bapak Ibu nih diajak oleh saya nih udah mulai sudah dicuci otaknya untuk seperti itu. Nah,
itu ya. Pertanyaan, apakah hanya itu? Siapa yang berani memberikan alasan lain mengapa kita berusaha? Apakah hanya itu toh, yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya, atau punyakah motivasi lain yang membuat ibu dan bapak bisnis? Jawab. Menciptakan lapangan kerja baru. Untuk kepuasan konsumen, Prof. Kebutuhan hidup, Prof. Jadi Kebahagiaan membantu dunia akhirat, Prof. Mau saya tulis ya, tolong. Ntar biar kumpul. Ayo. Pak Agum, apa Pak Agum? Untuk konsumen. Dan juga memberikan untuk membantu sesama, Prof. Membantu konsumen. Ya, membantu sesama, Prof. Untuk menciptakan peluang kerja, Dok. Prof. Mempertahankan hidup, Prof. Yang penting itu mempertahankan hidup. Ya. Nah. Mira, udah hampir nih. Ayo. Kebutuhan. Ayo terus lagi. Ada 2 kata yang ingin saya raih. Ada pendek lah, Aing. Ayo, belum keluar nih. Itu nggak salah itu yang semua. Cuman aku lagi menunggu 2. Udah hampir nyentul dikit, sudah ada tadi keluar, tapi saya kebahagiaan. Oh, itu kebahagiaan. Jelas itu. Puasan konsumen. Syahril Ramadan apa? Untuk kepuasan ya hidup ya, Prof. Betul, itu betul. Ayo Pak Saril, jawab Pak Saril. Pak Saril. Ramadan, udah. Ya, belum. Ini Pak. Aku tunggu belum keluar. Iya. Sebagai salah satu media dakwah, Dok. Benar. Udah. Nyerah aja ya. 2 kata yang saya itu benar tadi tuh ya. Saya daftar ya, tulis lagi ya. Bisa dengar benar semua tuh. Mencari keuntungan, kebahagiaan hidup, mencari hubungan dengan sesama manusia, membantu yang sama, memudahkan urusan orang. Passion, Bro. Terus passion. Ada 2 yang ingin saya inginkan, yaitu yang pertama adalah menjaga lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, dan satu lagi menjaga kesinambungan kehidupan, baik bisnis maupun macam-macam. Jadi ada istilah kelestarian lingkungan. Ini orang paling sekali nih. Lingkungan dan keberlangsungan kehidupan. Usaha itu sendiri. Nah, itu tambahan ya. Jadi seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Baru nanti Profesornya. Bisa, Bro. Prof. Aduh. Ya, Prof. Ada suaranya, Prof. Saril, jawab, Ril. Ya, siap, Pak Yusuf. Menjaga keseimbangan alam. Taruh mic-nya masih mute. Mikrofonnya. Ril, Pak Agus, tolong dijaga tuh keseimbangannya. Siap, Pak Agus lagi. Prof, mic-nya belum dibuka, Prof. Punten. Ayo, Prof. Oh, siap, Prof. Siap. Saya ulangi lagi ya. Jadi itu semua benar itu ya. Tujuan usaha mencari keuntungan, membangun persahabatan, menolong sesama manusia, kemudian menjaga keseimbangan kehidupan, menjaga kelestarian alam, itu semua harus dijadikan argumen bisnis. Dan sekarang pada revolusi 5.0, maka itu human relationship ditekankan. Ada yang bisa menjawab revolusi industri 1, 2, 3, 4?
Ada yang bisa menjawab? Harus lengkap. Kalau jawab satu nggak mau saya. Angkat tangan yang bisa menjawab. Nggak bisa. Baik, saya jawab. Revolusi industri 1 ialah mesin uap. Jadi ketika itu orang-orang mesin uap. Heran semua orang tuh. Kok kuda diganti dengan mesin uap? Itu mesin uap. Terus berkembang revolusi kedua ialah electricity. Yang semula ketik pakai apa jadi ketik mesin listrik. Yang semula komunikasi jarak jauh pakai halo-halo, pakai telepon. Itu revolusi industri kedua ialah revolusi elektronika. Nah, revolusi ketiga ialah revolusi komputer. Semua pakai komputer, semua pakai robot, semua pakai alat seperti itu. Itu revolusi industri ketiga. Adapun yang keempat, ini zaman sekarang. Apa itu? Online. Gojek online. Ini online. Teknologi ini online. ya, Prof. Teknologi. Termasuk kita hari ini saya berasa bangga. Ini kayak lari-lari nih. Sekarang saya di sini, besok saya ke Tiga Raksa, lari lagi. Besok ke Palembang. Besok muter. Ya, bahkan lagi enak-enak ngobrol di sini, tiba-tiba ya datang adik dari Australia. Kang Kernau didinya. Jawab lagi. Ya Allah, kok begitu enaknya sih kita sekarang ini ya. Enaknya betul-betul saya menikmati, Bu sekalian. 14 Maret saya di rumah di Bandung. Sampai 1 Juli di rumah di Bandung. Tapi happy begini aja. Nggak merasa sendirian. Tiap hari ada aja webinar, ada ini, ada itu. Nah, siap. Udah ya. Kembali ke laptop. Jadi mulai tadi Bapak sudah mendapatkan ilmu tentang prinsip ekonomi, kemudian tentang apa itu kehidupan ekonomi, mengapa kita berbuat bisnis, antara lain itu. Nah, udah. Nah, itu istilahnya dalam tanda kutip ilmu sekulernya. Ilmu yang tidak mengandung unsur-unsur dunia akhirat. Nah, itulah ilmu yang sekulernya. Tapi kita hidup nggak seperti itu. Nah, saya mulai ini tanggung jawab saya. Kalau saya lepasin itu, ntar ibu-ibu jadi sekuler semua, tanggung jawab saya. Nah, maka ketika kita sebagai seorang muslim, atau andai kata ada teman yang beragama lain pun, nah, maka mulailah sesuatu itu dengan niat. Boleh saja ibu bisnis yang tadi itu, yang objektif tadi, 1, 2, 3, kelestarian alam, keseimbangan alam, dan sebagainya, boleh saja itu jadi modal kehidupan, tapi awas. Ada satu hal, yaitu yang mendasar. Apa? Sebagai orang beriman, sesuatu harus dimulai dengan niat. Nah, niat. Innamal a'malu biniat. Niat dulu. Jadi niat ibu ketemu saya, niat saya mengajar ibu, niat Bapak mencatat apa yang saya sampaikan, satu niatnya, yaitu apa? Silakan jawab. Ibadah. Apa niatnya? Niatnya ialah ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena dalilnya ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mantap udah. Mantap semuanya, hebat. Ini punya murid 10 gini capek dah. Hebat ini. Hebat. Mantap ya. Jadi dah itulah niatnya. Niatnya dulu, terus rentetan tadi dikeluarin. Nah, ada 2 di ujungnya sebagai seorang muslim. Setelah untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, siap. Sebelum melangkah, apa yang harus kita pikirkan sebagai seorang muslim?
dengan sesama, apa yang dipikirkan ialah apa? Hidup bersama, bermusyawarah. Jadi Bapak nggak bisa mencapai tujuan sendirian, nggak bisa. Bapak nggak bisa apa? Ingin hidup keseimbangan dengan siapa? Sendirian, nggak bisa. Bapak apakah ingin mencapai keinginan tadi yang sudah dirumuskan sendirian? Nggak bisa. Harus ada siapa? Orang lain. Nah, maka kita bersama-sama bermusyawarah, merundingkan semua itu. Nah, udah dirundingkan, argumen, berdebat boleh. Siapa yang begini, siapa yang begini, siapa yang begini. Wah, kamu begini. Silahkan berdebat. Tapi harus ada apa? Keputusan. Musyawarah, kemudian harus diputuskan. Fa'idha azamta, terusin. Wah, mantap tadi. Muridnya hebat-hebat ini. Setelah berunding, setelah berkumpul, fa'idha azamta, udah yakin, fatawakal Allah. Udah, serahkan kepada Allah. Ada yang coba ibu tes cerita ibu nih, Ibu Sophia. Pernah dengar cerita ada seorang sahabat yang membawa unta masuk ke masjid, kemudian langsung aja masuk. Pernah dengar ceramah nggak Bu? Lanjutkan cerita itu. Yang lain diam. Kalau belum tahu, kita serahkan ke yang lain. Belum, Prof. Belum tahu? Nggak apa-apa. Kita serahkan Ibu Melinda. Ada kisah seorang bawa unta ke masjid. Terus gimana? Terusin kisahnya, Ibu Melinda. Belum pernah dengar, Prof. Belum pernah dengar? Waduh. Ada lagi yang lain nih, ibu-ibu nih. Belum pernah dengar ceritanya. Kalau ada, saya serahkan yang berani bisa jawab. Teruskan kisah itu. Seorang bawa unta ke masjid. Lanjut. Ada yang berani meneruskan? Siap, lanjut. Pak Yusuf, Matin, gimana cerita itu? Jadi ada kisah dia pergi ke masjid bawa unta. Terus? Nah, terus dia tuh untanya itu diikat, Prof. Salah. Dia langsung masuk aja, terus. Udah hampir benar ya. Unta yang mana? Untanya lari. Dia apa? Dia begitu simpan unta, langsung masuk masjid, bertemu Rasulullah. Nah, apa kata Rasul? Hei sahabat, mana untamu? Apa jawaban dia? Saya serahkan kepada Allah. Itu jawaban dia. Apa kata Nabi, Pak Helmi? Apa kata Nabi? Jawaban Nabi apa? Kurang tahu, Bro. Kurang tahu. Ada yang tahu nggak lanjutannya? Ambillah unta ini menjadi milikmu. Salah. salah. Ada yang tahu nggak ceritanya? Oh, wah ini pada nggak tahu ceritanya nih. Aduh. Jarang. Ayo. Ada yang tahu? Apakah hanya berserah diri aja, gitu dong? Terus? Ikat dulu. Apa jawaban Nabi? Ikat dulu untamu, lalu berserah diri pada Allah. Keren. Cocok buat sholat Jumat tuh, Bro. Jadi, begitu sahabat tadi ke masjid, kata Nabi, wahai sahabat, mana unta kamu? Ya Rasul, unta saya sudah saya serahkan kepada Allah. Itu kata si sahabat. Apa jawaban Nabi? Kata Iman tadi itu. Bukan begitu. Ikat dulu ontamu, baru bertawakal kepada Allah. Begitu. Siap. Ibu Sophia, itu filosofi, itu mendalam sekali Ibu Sophia. Coba dalam praktek itu gimana maksudnya? Apa itu maksud Nabi itu, Bu Sophia? Terima kasih, Prof. Maksudnya gini, jadi kita berusaha dulu sekuat mungkin, sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Dan akhirnya untuk hasilnya
Nanti apabila tidak tercapai, nanti kita tinggal berserah diri kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Tepuk tangan. Saya tanya, apakah ada pria-pria yang belum punya jodoh? Ada nggak? Nggak jadi, Dok. Nggak jadi, Dok. Udah jangan buat jitak. Ya, udah jangan. Kurang. Imam, Pak Imam. Melina sudah ada. Pak Imam. Bener nggak? Proses. Hah? Bener, Bu Linda? Apa nasihat saya? Nggak mungkin kayak tadi ya. Ya sudah Bu Melinda, tawakal saja pada Allah. Gitu nggak? Enggak dong. Harus gimana? Enggak, Prof. Berusaha dulu, Prof. Berusaha dulu. Cari dulu. Pak Imam, cariin Pak Imam. Buka kenalan. Ibu Resu Romrania udah punya? Udah ada? Baru berkeluarga? Udah? Belum. Nah, begitu. Nah, Pak Imam silahkan. Belum dua, Prof. Tuh, Imam. Oke ya. Ini itulah berpikir ekonomi. Ya, berpikir ekonomi yang seperti itu. Jadi, di ujungnya kita bermusyawarah. Jadi tidak hanya itu, tapi kita punya konsep-konsep yang lain yang akan mendukung itu semua. Nah, baru bermusyawarah. Faida azamta, setelah kita bermusyawarah, punya program, fatawakal Allah. Lalu melangkah kita. Begitu melangkah, apa yang kita baca? Teman-teman semua tahu semua? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tawakal tuh. Tawakal tuh ala Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Begini 100 saja capek. Keren mahasiswanya. Hebat. Bukan main. Nah, sekarang berikan saya waktu pengen ngirim-ngirim itu. Pengen ngirim-ngirim apa? Ke WA-nya nanti bagikan, baru kita akan berceramah. Nah, sambil Anda menunggu saya mengoprek-ngoprek ini sampai bisa ngirim. Tadi udah diundang anggota saya yang 81377539007. Ketua kelas, Perin. Sudah, Prof, sudah. Sudah ya? Sudah, Prof, sudah. Berarti namaku udah masuk ya? Sudah, Prof. Nah, sekarang ulangi. Ulangi. 0813 7753 9009. Mohon dimasukkan sebagai anggota grup WA Bapak Ibu. Mengapa akan saya kirim bahan, 3 buah bahan, baru kita akan teruskan kuliah kita. Nah, sekarang saya akan mengoprek-ngoprek itu, tapi tentunya tidak akan meninggalkan ibu-ibu begitu saja, ya. Tapi meninggalkan tugas. Siap. Tugas satu ialah bagaimana prinsip ekonomi diterapkan dalam keluarga. Nah, awas. Bagaimana prinsip ekonomi diterapkan dalam keluarga. Yang dimaksud ialah apa saja unsur-unsur di dalamnya. Saya bantu dengan 5M. Nah, 1 ya. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi diterapkan dalam kehidupan keluarga. 2, silahkan tebak. Apa saja kira-kira yang dibahas dalam ekonomi mikro. Nah, ya. Nih, ekonomi mikro. Yang ketiga, apa saja kira-kira
yang akan dibahas dalam ekonomi makro. Silahkan cari sendiri. Nanti begitu saya uraikan, ternyata Ibu bisa berkata, oh benar, oh salah. Jadi nomor 1 bantuannya apa? 5M. 5M. Nah, ya. Tambah lagi, ditambah 5W plus 1H. Itu ya, bagaimana menerapkan dalam keluarga ada rumus 5M dan rumus 5W plus 1H. Yang nomor 2, apa saja yang bakal dibahas di ekonomi mikro. Yang ketiga, apa saja dibahas dalam ekonomi makro. Silakan. Sekarang saya akan, sekali lagi teman-teman panitia, Pak Ketua KM ya, tolong masukkan aku anggota WA dari grup ini, mau saya kirim sesuatu ke sana. Udah masuk dulu ya? Siap, sudah aku Prof. buka WA-nya. Sudah? Coba saya buka Sudah, WA-nya. Prof. Oke. Jadi, rapat diskurs kira-kira 10 menit ya untuk pembagian pembagian bahan. Silahkan Anda terus, jangan hilang dulu ya. Saya mencoba pindah ke WA. Belum masuk nih. Mana nih? Apa nama grupnya, Dek? Nama grupnya Pasca Sarjana LTM 2020, Prof. Belum masuk ya. Apakah yang satu lagi ya? Tunggu. Oh, bukan ada nama Ali nggak? Ali mahasiswa S2. Ada. Itu ya? Yang belakangnya 7878. Nih saya jawab dulu ya. Prof, itu Japri. Kalau yang grup itu adminnya bukan saya. Oh, tar. Ini Ali ya. Ali S2. Kalau yang grup itu LTM, tapi nggak tahu. Ya. Jadi sekarang Ali Latansa udah masuk ya, Ali ya. Nah sekarang saya mencari yang itu. Pasca Latansa 2020 ya? Ya, Prof. Ya, alhamdulillah. Oke, masuk. Oke. Masuk. Siap ya. Oh, terima kasih nih. Wah, ini malah pemesanan jaket. Absen juga tolong kalau gitu, Dek. Absen yang hadir tolong ya. Nomor ya. Absensi kehadiran tolong. Absensi. Di grup apa di mana, Prof? Absensi ya. Sambil nunggu ya. Absensi kehadiran. Kuliah matrik tanggal sekian. Kehadiran. Nah, tolong Pak Ali atau siapa yang menjadi bos, susun absensi kehadiran, pakai nomor baku kalau udah punya. Kalau nggak ada, nama aja deh. Kayak begini, persis kayak list pemesanan jaket. Ya itu ya. Satu Vikram, Usep, Herin, seperti itu. Tapi absensi, hadir, matrikulasi, makro, mikro. Nah, silakan bikin ya. Saya minum dulu nih. Nah, minum dulu.
lupa minum. Oh, waduh, kopiku lah dingin. Sebentar ya, minum dulu ya. Coba tidak kuliah. Dek, aku beri peluang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau share screen, bisa nggak? Coba share screen ya. Coba saya kasihkan peluang bagi saya, berikan mana ada nggak ya? Silakan Bapak, bisa di share screen, Prof. Coba ya, udah masuk nih, cuman yang warna hijau di bawah itu, Prof. Ya, sudah share lagi di proses ini. Saya lagi mencari nih. Kalau saya gagal, Anda aja sebentar ya. Lagi cari yang tadi saya kirim. Mana ya? Udah tampil, Prof. Hah? Atau Anda aja belum. Kalau saya nggak bisa, Anda aja yang tinggal PowerPoint-nya, Prof. Yang tadi. Satu udah sampai sana kan ya? Udah sampai sana? Udah, Prof. Tadi udah ya, tolong lah. Saya nggak bisa kelihatannya nih. Mana nih? Punya Prof sudah terbuka, Prof. Coba. Iya. Coba. Tinggal filenya aja, Pak, Prof. Screen-nya Profesor sudah terbuka, tinggal buka PowerPoint-nya aja, Prof. Oh, iya. Udah ya, sebentar ya. Saya kembali lagi sudah ya. Terbuka, Prof. Udah ya. Bentar. Bagaimana saya ke besar tuh bagaimana nih? Nah. Bentar ya. Ini maklum masih juga nih. Bagaimana agar gambar saya besar gimana caranya nih? Bentar. Oh. Stop share, mau you are sharing ya udah. Nah, sharing. Sekarang lagi mencari ya, itu yang mana ya? Kok nggak ada ya? Revolusi Industri 5, Prof. Hah? Iya. 5.0. Duh, ini mencari payah. Show all window. Ini barangkali ya. Aduh, malah yang bukan yang ini, sebentar ya. Nah, itu tinggal dibuka aja, Prof. Tinggal cari. Iya, betul. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal diklik aja. Alhamdulillah. Belum keluar. Belum keluar. Oh, belum keluar. Tabarakallah. Anda jangan buka nomor 1 ya. Ekonomi. Namanya judul itunya ekonomi antar latansa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Bentar, mohon sabar, harap bersabar. Opening file. Ya, ditunggu. Aduh, di komputer payah diganti nih. Laptopnya gue ganti nih. Lama nih. Sabar ya. Hah? Muncul? Di sini muncul. Di Bapak bagaimana? Ada? Belum, Pak. Belum, Prof. Belum, Prof. Ini. Loading. Tuh, sampai 5. 1, 2. Loading, Dok. Masih loading. Ini. Ini menghalangi gimana caranya nih, sebentar ya. Belum. Siap, udah bagus nih. Oke. Belum. Di kita belum tampil, Prof. Di sini belum tampil, Prof. Belum tampil kita. Masih loading. Masih muter-muter. Masih loading ya. Oh, atau Anda sambil kalau punya 2, 1 umumnya ya. Kalau saya sombong nih. Kalau saya sombong punya 3. Aduh, Prof. Panjang kali, kita, Prof. Pasti kamu cuma punya 1 semua ya. Kalau punya 2 aja, jadi 1 bisa di sini. Ya, oke, coba. Udah ada belum, Ibu Restu? Belum keluar. Belum keluar, Prof.
Belum keluar, Prof. Keluar, ya. Kita Nah, di kalau HP, bisa- Prof, itunya, Prof. Kalau Anda punya 2, bisa dibuka di HP. Jadi yang lain bisa buka di HP. Karena udah saya kirim ya ini. Kita Zoom meetingnya pakai HP, Prof, jadi kagak buka, Prof. Muka-muka. Bangga saya punya HP 2 aja nih. Oh. Ini satu. Nah, ini dia. Berat filenya, Prof. Ayo. Sudah mulai teman-teman? Belum juga. Aduh, gimana nih? Kayak Ya. gimana kalau admin aja yang menayangkan nih? Admin yang menayangkan, boleh? Oh iya, oh bisa dibalik Admin ya. saja yang menayangkan. Stop ya. Kalau ini ada chat Aku stop masuk. coba, aku stop share ya. Aku stop Ya. share, aku stop. Ke host aja, betul tuh ada chat masuk. Oke, ya udah. Saya stop share. Ayo coba Coba ganti dari admin datang admin sama yang Mas menanyakan. Pak admin siapa Pak ini? Nah, coba. Ah, benar. Masya Allah. Ini dia namanya rugi teknologi. Jadi belum tentu untung. Jadi ada celah-celah yang negatifnya, dia nggak tampil. Padahal kita udah semangat ya. Kita udah semangat. Oh. Nah, kenapa speaker saya is not working? Please check your connection. Aduh. Silahkan. Nah, udah siap. Mangga teman-temannya sudah punya file prop, bisa dibaca share di screen. Dari admin ini begini nih. Admin Latansa. Admin bisa keluar enggak? Teman-teman bisa lihat semua? Admin belum mengeluarkan, admin belum. Belum bisa ya? Latansa iya. Nah ini nih. Kang Herin tuh lagi coba tuh. Mantap. Syukran Kang Herin. Alhamdulillah. Rap. Udah ya? Siap? Nah, udah nih. Udah bisa gede ya, tinggal digedekan ya. Udah. Ini dah. Aku yang diam aja ya. Tanganku diam aja ya. Tangan bapak-bapak yang bergerak ya. Kang Herin. Nah, iya, aku diam aja. Siap. Kang Herin siap mulai. Siap. Saya ikuti petunjuk dari Prof ya. Oke, mulai. Kalau skip gitu, Prof. Oke, siap. Dipulin, Pak. Tapi suara saya udah masuk belum? Di sini suara saya, your speaker is not, di sini nih. Clear, Pak. Jelas, Prof. Okay. Jelas. Clear, Prof. Kita mulai ya. Sampo. Oke, jadi baik kita mulai teman-teman, silakan masuk. Udah 36 nih. Semoga mendengar semua ya. Clear ya suaraku? Clear, Prof. Clear, Prof. Oke, yang pertama ini saya tidak ganti atau tidak hapus namanya. Jadi ada seseorang bernama Santi Ermawati, SPT MP, dia yang mengirimkan masalah ini. Jadi saya nggak boleh menghilangkan punya kehormatan punya orang ya. Baik, oke, next. Halaman 2, silahkan. Naikkan ke atas. Silakan naikkan ke atas. Nah itu Kang Herin. Baik. Nah, jadi kalau kita bicara pengantar ekonomi, maka itu berarti yang keluarnya ialah tentang pengertian dan fungsi ekonomi yang tadi kita bahas tadi itu udah pengertian dan fungsi ekonomi. Kemudian peran pemerintah. Nah, kan itu jadi ekonomi itu tidak bisa lepas dari pemerintah suatu negara. Pemerintah bisa membantu, tapi bisa juga mengambil uang, pajak, gitu antaranya ya. Kemudian konsep permintaan dan penawaran yang dikenal ialah ada di sini istilah namanya ceteris paribus, ya artinya ya kalau keadaan yang lain tetap, artinya penghasilan tetap, kemudian situasi negara tetap, tidak ada bencana alam, maka berlakulah konsep permintaan dan penawaran. Gampang itu secara akal nggak usah dihafal. Kalau orang itu permintaan ya, permintaan berarti konsumen ya, konsumen. Yeah. Konsumen pengen harga tinggi apa harga rendah? Rendah.
Rendah ya. Berarti kalau harga turun, maka permintaan tuh akan naik. Gitu kan? Karena si pembeli ingin rendah. Sebaliknya, kalau penjual apa? Tinggi. Bapak mau jual, kalau tinggi harga tinggi. Harga tinggi. Minatnya, permintaannya sedikit. Wah, jadi tapi yang minta sedikit. Akan bingung kan? Di satu pihak, kalau harga rendah, yang minta banyak, tapi yang menjual sedikit. Apa yang terjadi, Pak? Bayangkan, Pak. Suplainya kecil, yang mintanya banyak. Berarti kekurangan persediaan. Kekurangan persediaan. Namanya defisit di persediaan. Sebaliknya sekarang. Siap. Harga tinggi. Harga tinggi. Banyak yang apa? Banyak yang menjual. Katakanlah yang menjual ada 1.000 orang nih mau jual barang. Padahal yang membeli karena harga tinggi nggak mau kan? Sedikit. Akibatnya surplus permintaan, surplus penawaran, nggak ada yang beli. Nah, keadaan itu bagus ketika apa? Ketika harganya pas. Si penjual cocok harga itu, si pembeli cocok harga itu. Baru terjadilah namanya apa? Keseimbangan. Atau equilibrium. Ya. Nah, sekarang harga kerupuk sekarang berapa, Pak, di sana, di yang putih itu, kerupuk putih di black-blackan berapa? 1.000 ya? 1.000. Bagi si konsumen itu cocok nggak harga itu? 1.000. Cocok kan? Cocok. Jadi cepat habis aja tuh. Coba dia naikkan dari 1.000 menjadi 3.000 supaya tukang kerupuk untung. Bagaimana pembelinya? Hanya Pakus mungkin yang mau beli berapapun harga kerupuk, gua beli. Karena nggak makan saya kalau nggak ada kerupuk. Ibaratnya kalau saya makan tanpa kerupuk itu ibaratnya ke Mekah nggak ke Madinah, bayangin. Sampai seperti itu. Jadi kalau harga kerupuk naik, saya yakin orang Serang nggak bakal beli. Mungkin beberapa orang yang beli, kecuali Pakus belilah tuh, biarpun 5.000 saya beli daripada nggak makan. Nah gitu ya. Jadi itulah terjadi. Nah nanti di ekonomi ada yang konsep elastisitas. Apa tuh elastis itu? Bagaimana kalau harga turun naik, orang bergerak enggak? Gitu kan? Maaf, Bapak Ibu sekalian, beras sekarang berapa beras harganya? 1 kilo, yang biasa aja, normal aja. 10.000 dong. 10.000 ya, siap. Nah, ibu-ibu, Ibu Restu siap. Jawab ibu-ibu ya. Harga beras ya, 10 ya. Siap. 10.000, Prof. Siap. Saya naikkan beras menjadi 13.000. Pertanyaan, yang beli berkurang atau bertambah atau tetap? 10 saya naikkan 13. Berkurang. Bakal tetap. Apa artinya? Jadi berapa dugaan saya mungkin sampai harga 15 pun yang membeli tetap. Kenapa? Karena hampir semua manusia Indonesia tergantung beras. Saya yakin orang-orang Serang juga beras. Jadi pasti istriku misalnya, ayah naik nih beras jadi 15 kilo. Enggak, terus kita kurangi makan ya? Oh enggak. Mendingan kurangi yang lain. Ya. Nah, kenapa? Karena itulah. Nah, pokok jadi sebutnya inelastis. Dia nggak bakal turun naik. Nah, coba sekarang HP Android misalnya. Itu harganya yang paling murah saya pernah itu ada 800, udah bagus tuh. 800 yang bagus. Ya. Nah, dugaan saya lagi ada harga 800. Begitu misalnya toko tiba-tiba menaikkan harga itu jadi 8.000, naik menjadi 1,5 juta. Bakal banyak yang beli nggak tuh? Substitusi, barang substitusi diganti. Ngapain? Iya nggak? Ya, alternatif. Tapi kalau beras
beras inelastis, biarpun naik berapa orang bakal beli. Tapi kalau HP, daripada beli yang itu masih beli yang ini 1 juta. Nah, jadi itulah konsep permintaan, penawaran dan sebagainya. Nah, terus nanti di bawah lihat baca lagi konsep apalagi struktur pasar, ada yang monopoli, ada yang misalnya maaf nih, dulu air mineral yang paling dominan apa dulu? Aqua. Sehingga nggak ada nama lain kan ya? Sama dengan di Bandung, Pak. Kalau Bapak ke Bandung, misalnya badai ke mana? Badai ke Dago atau naik Honda? Padahal bukan Honda. Sama Pepsodent masih. Tapi bukan Pepsodent, Pak. Odol, Pak, dulu, Pak. Odol. Zaman Belanda ada namanya odol. Jadi sekarang kalau Bapak suruh anak beli odol, anak nggak odol. Yang dibeli apa? Pasta gigi. Ada Pepsodent, ada Proden, ada segala macam. Nah itu kalau sudah nama seperti itu. Nah sekarang kalau di undangan kan ya, Pak minum apa? Aqua. Dikasih apa? Fit. Dikasih fit, dikasih gunung segala macam. Nah itu karena mineral. unsur. Nah sekarang Pasanyo. Ini nanti coba saya tanya. Ini kalau sudah ada struktur pasar, Pak, ada yang monopoli nanti. Nanti ada sharing. Ada orang yang berkuasa dominan di itu. Nah, kira-kira tebak ini asal aja dengan angka. Misalnya Aqua, Fit, satu lagi apa ya? Yang dikenal itu Aqua, Fit, Ades. Minerale. Wih, coba. Tebak saja Ibu Melinda misalnya. Ayo, Ibu Melinda tebak aja, nggak bakal salah. Tadi dari kelima itu coba mana yang banyak? Kasihkan persentase Bu Melinda. Taruhlah Aqua pembeliannya 95%. 95%. Jangan kegedean. Sekarang nggak yakin segitu gedean ya. Oke. 80% ya, Pak. Oke, 80. Terus siapa? Aqua 80%. Le Minerale 75%. Jangan. Di bawah itu jangan. Ibu salah pengertian nih, saya ulangi lagi. Total 100. Total 100. Diulangi. Diulangi. Okay. Jadi kalau gitu dari 100 Aqua aja, Aqua 40 dah. Aqua 40. Saingannya siapa? Le Minerale. Le Mineral berapa? 15 deh. Oke, biarkan Ibu berpikir, yang lain belakang. Ya, terus. Ayo Bu. Ades 25%. Oke, tuh udah 75 tuh. Tinggal 25 lagi. Lagi. Kalau di Rangkas ada air gunung, Pak. Oke, 15. Nah. 10 siapa? 10. Buat siapa terakhir? Fit ya, Fit. Milagros. Latansa Water, Pak. Latansa Water ada di Latansa tuh, Pak. Fit ada nggak? Fit di Serang. Ini Ibu jarang ke toko. Nah, apa ya, ada Latansa Water sepertinya ya. Sofi, ya. Ibu Mulyana, Ibu Sofi sekarang kalau tolong ini tugas ke market, tolong selain menaksir barang, tapi coba tolong lihat sharingnya ya masuk. Ternyata sampo yang paling laku nih Pantene misalnya ya. Yang kedua ternyata yang kedua itu yang Shield, Sun Shield, kan? Yang ketiga apa? Nah, coba sekarang mulai angka-angka tadi ya. Nah, mulai apa-apa tuh kena angka gitu loh. Begitu masuk ke dalam, ternyata orang berebut ya, masuk ke pasar, sekian persen tuh umumnya sembako. Nah, gitu ya. Mulai kita bicara angka-angka gitu ya. Kemudian juga misalnya, cuman ini nggak boleh sama orang toko, jangan lihat orang toko kan tidak boleh membanding-banding ya. Ada tulisan tidak boleh banding-banding harga. Kita begitu masuk, itu kalau kita sudah mulai ekonom sejati,
lihat, oh ini 60.000 ya, di sana masih bisa 55, pindah ke sana. Itu ekonomi sejati ya, seperti itu cara berpikirnya. Baiklah, jadi untuk ini ada konsep permintaan, elastisitas, struktur pasar, pendapatan nasional. Nah, ini udah mulai makro, nilai tukar, pengangguran nih makro dan seterusnya. Jadi pada buku ini sudah kelihatan bau-bau mikro dan makro ya. Baik, silakan nomor 2 tampilkan. Sekarang pindah ke slide nomor 2. Mikro. Nah, jadi gampang membedakan mikro dengan makro ialah kalau mikro kan kecil. Iya. Kecil berarti apa? Tolong sambil saya bicara apa namanya? Bapak tolong diganti ke slide nomor 2. Akhirin slide. Akhirin ya, siap ya. Next, nah, next. saya ngomong terus. Jadi intinya kalau mikro itu begitu disebut ekonomi mikro, itu urusannya urusan perusahaan di dalamnya itu. Termasuk ada yang tadi itu, ada dari supply, harga. ada demand yang di dalam saja urusan-urusannya itu yang kecil. Kemudian neraca, nanti ada neraca, rugi raba. Nah itu semua adalah mikro, jadi perusahaan kecil. Kalau sudah agregat, nah apa itu agregat? Dijumlahkan. Misalnya ada warung Padang, ada warung Sunda, ada toko asli rujak, asli lotek asli di Bandung, ada pempek Palembang. Nah, itu dikumpulkan, diagregatkan menjadi apa kira-kira? Industri apa itu? Rumah tangga, home industry. Bukan, bukan rumah tangga. Awas. Makan. Jadi apa? Makanan. Industri makanan. Ya, industri makanan. Ya, siapa itu? Jadi kalau dikumpulkan, diagregatkan, maka menjadi industri makanan. Nah, kalau sudah industri, bukan lagi apa namanya masalah pengantar, tapi sudah menjadi masalah mikro. Nah, baiklah. Baik. Jadi kalau mikro yang kecil-kecil, kalau makro yang besar-besar digabung. Ada industri makanan, ada industri perabot rumah tangga, ada industri kecantikan. Nah, itu menjadi masalah makro. Nah, udah gitu, masalah makro kan ada karyawannya. Ada karyawan, ada direktur, ada itu. Maka muncullah istilah-istilah employment. Lawannya itu karyawan bekerja, employment. Lawannya employment apa? Unemployment, pengangguran. Ya, employment bekerja, lawannya unemployment, pengangguran. Maka urusan pengangguran, urusan jumlah pekerja itu menjadi urusan makro. Nah, sekarang industri bayar pajak. Bayar pajak, masuklah uang. Masuklah uang ke negara. Maka negara harus mengurus macam-macam. Maka negara menyiapkan uang. Apa namanya? APBN. Anggaran apa? Pendapatan dan belanja negara. Pendapatan dan belanja negara. Itu pasti urusan apa? Makro. Urusan makro. Fiskal. Gitu. Nggak ada negara ngurusin apa? Coba neracanya PT ini nggak ada. Kalaupun ada, siap. Neraca PT A, neraca PT B, neraca PT C, neraca PT D digabung agregat menjadi apa tuh? Di mana dibacanya? Di Bursa Efek Jakarta. Yang tadi apa urusannya mikro kan ya? Cuma jadi makro. Menjadi makro, agregat setelah bergabung. Itu gambaran dulu ya. Jadi gambarannya mikro itu yang kecil-kecil, urusan perusahaan, urusan apa rugi raba. Begitu agregat,
mencangkut pekerjaan, menyangkut pengangguran, menyangkut anggaran belanja negara. Nah, sebentar, kalau negara kurang uang, harus bagaimana? Harus bagaimana? Pinjaman. Bisa pinjaman, obligasi. Luar negeri, bisa juga menjual obligasi, menjual surat hutang. Itu urusan apa itu? Makro. Makro. Negara. Makro. Kalau sudah yang begitu, makro. Nah, jadi maka muncullah balance of payment. Wah, itu negara ekspor, ekspor impor. Nah, ekspor impor kalau dikajinya di sebuah perusahaan itu masih apa tuh? Berupa mikro. Tapi sudah berkaitan dengan urusan negara, urusan pajaknya, agregat menjadi makro. Siap, mari kita buka secara cepat. Asal mohon maaf, kita akan berhenti jam 12 kurang. Kalau teori harus apa? Kalau menurut teori jam berapa berhentinya? Tadi mulai 12, Prof. Yang 12 ya? Sampai jam 12.00, Prof. 12. Harusnya ya. Tapi saya mohon maaf kita karena itu pas azan tuh ya. Agak jauh masjidnya. Jadi saya berhenti jam 15 menit lagi ya. Kita ngebut ya, 15 menit lagi. Nah, ini gampang nih dipelajari terus. Jadi intinya coba langsung Pak, klik gitu, percepat Pak. Silakan. Ini urusan. Nah, sebentar. Ini yang tadi ini sebetulnya. Kalau saya uraikan lebih tadi lagi, waduh, lebih panjang lagi tadi. Jadi ada ekonomi normatif, ada ekonomi positif. Silakan baca sendiri ya. Lanjut. Terus. Ini masih terus. Masih mikro terus. Nah, stop sebentar. Nah, sedar. Nah, ini kalau sudah bicara ini adalah untuk makro ya. Bagaimana kita membangun peternak, bagaimana bangun petani. Nah, maka harus ada keunggulan absolut. Di mana kita bisa unggul. Nah, ada istilah keunggulan komparatif, ada keunggulan kompetitif. Tolong jelaskan dikit aja. Siapa yang bisa? Komparatif dibandingkan kompetitif, unggul atau tidak unggul terhadap kompetitor. Nah, mudah. Betul itu ya. Saya ulangi ya. Jadi keunggulan komparatif maksudnya adalah dibandingkan dengan orang lain. Negara kita unggul di bidang apa? Ikannya banyak, lautnya ini. Itu keunggulan tapi given dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, misalnya Ibu Melinda Adiana punya keunggulan komparatif apa? Ayo, menurut teman-teman. Ibu Sofia. Nggak tahu. Wajahnya cantik. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Keunggulan komparatif. Sudah dari sononya. Bersyukurlah Bu. Nah, ya. Apa komparatifnya apa tuh? Bisa main gitar. Sekarang awas. Sekarang Bu Meli S2. Nanti gelarnya Melinda Adiana SEMM. Orang berani deketin nggak? Jawab Bu. Tergantung. Berani dong. Digantung. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Kalau ada pria berani deketin beliau, harus doktor minimal. Widih. Amin. Ibu Sofia juga. Ibu Sofia ya. Sekarang ibu rumah tangga biasa, guru biasa. Tapi begitu lulus menjadi Sofia MM, guru luar biasa. Awas ya. Nanti orang akan bertanya, coba tolong Ibu Sofia, Ibu Melina, coba tolong ke depan. Siapa? Terangkan dengan baik. Nah, jangan begini.
pas disuruh ke depan. Bebas BP, Deng. Kita bebas. Harus BP kapan? Apa tuh? MM-nya apa kalau begini Ibu Restu? Manggut-manggut. Manggut-manggut, jangan ya. Atau malah bolak-balik, mundar-mandir, jangan ya. Tapi harus bisa menjawab. Sekarang masih ada waktu 3 menit. Masih, Prof. Sebelum ini baru mikro nih, nanti makro belum. Sekali lagi satu pertanyaan lagi. Bagaimana Bapak akan membedakan bahwa Bapak masih S1 dan nanti Bapak sudah S2? Di mana Bapak akan membedakannya? Diri sendiri. Ayo, silakan. Mau Bapak, mau Ibu, silakan jawab. Dari komunikasi. Wawasan, Pak. Cara berpikir. Terus. Semua benar nih. Ada Ibu Restu apa? What is the difference between cara S1 pandang, Pak. and S2? Memiliki konsep-konsep, Prof. Wih, siap. Attitude. Baik. Ini nih, biar kelihatan jelas ya. Ketika Bapak S1, catat nih boleh nih. Ketika Bapak S1, biasanya kita cukup menguasai 4 W, 4 W. Coba tulis Bu Restu. 1, what. 2, where. 3, where. 4, when. Awas, tunggu dulu. Tunggu, S1 dulu. S1 nih ya. Jadi kalau Bapak S1 hanya bisa menerangkan ini apa, siapa yang menyelesaikannya, di mana, dan kapan. Itulah S1. Ya, S1. Maka S1 itu cara berpikirnya hanya sebatas survei, 4W saja. Survei. Dia harus bisa menyampaikan dengan baik. Dah, 4W ya. Dah, siap. Ya. Di mana S2? 5W, 1H. Awas. Why and how. Tambah. Tunggu dulu, belum. Nanti how, belum. Belum. 5W. Nanti W. Tuh, itu S2 tuh. Ya. Jadi, besok lusa Ibu, misalnya Ibu Melinda atau Pak Kurnia misalnya, membuat tesis tentang hubungan antara ini dengan itu, maka tidak hanya what, mengapa memilih guru, tapi harus why. Kenapa guru yang menjadi topik? Itu baru S2. Ya. Jadi nanti Ibu Restu, Ibu Melinda, Ibu Sofia diajak rapat oleh kepala sekolah. Coba Ibu Sofia tolong ke depan. Langsung. Ini Bapak-Bapak sekalian harus begini. Why? Gitu ya. Reasonnya tuh harus kuat. Ya. Argumentasinya kuat. Jadi kalau level S1 nggak usah kuat-kuat lah. Sehingga nama tugasnya pun namanya skripsi. Apa artinya? Skrip, nulis aja. Nulis yang bagus, nulis teratur. Itu S1 tuh. Berapa anunya apa? Referensinya 10 buku cukup lah. Selembar aja cukup 10 buku S1. Berapa total halamannya? 60 halaman cukup. Namanya skripsi. Nah, udah. Tapi S2 lain dong. Kenapa? Karena why? Why? Kenapa pilih sekolah itu? Who? Kenapa guru-guru yang dipilih? When? Kenapa diambil waktu itu? Where? Kenapa tempat itu yang dipilih? Itu harus ada reasonnya. Itulah S2. Udah? S3 gimana? How? S3 5W plus 1H. Kalau Bapak Ibu sudah senang ilmu, maka Bapak Ibu siap harus membuat sesuatu yang berbeda dari orang lain dan bermanfaat bagi masyarakat. Wih, itu. Kalau tadi nama itunya skripsi, S2 namanya apa? Tesis. S3 namanya dissertation, bahasa Jerman yang artinya mengungkapkan masalah dan memberikan solusi
bagi kemanusiaan. Itulah disertasi ya. Mereka yang senang ilmu ini teruskan ya. Bapak udah S1 semangat analisa menjadi S2, semangat itu menjadi S3. How to? Jadi kalau Bapak menggali S3, ada dua hal yang harus Bapak pikirkan, ialah satu, apanya yang baru? What new? Wow, itu S3 tuh. Kemudian apa? How? What the result? What the result? Bagaimana? Mau jadi apa ini? Waduh, itu baru S3. Sekarang siap. Laporan S1 namanya skripsi. Disimpan di mana itu? Angkas, Pak. Mending kalau mending kalau ada perpustakaan langsung apa? Lupa naruh. Naruh saya di mana tuh? Udah S1, udah. S2. Lupa naruh. Gimana S2? Yo. Masih mending. S2 disimpan di perpustakaan. Karena nanti dibaca orang. S2 mending. S3 gimana? S3 dibaca dunia. Bapak menampilkan disertasi Bapak wajib terbuka bagi dunia. Oh, lain ya. Kalau S3. Siap. Yang ujinya. Waktu S1 diuji oleh berapa orang? 3. S1 masa? Masih mending. 2, 3, Pak. Saya mah 2 orang di sekolah saya mah. Kenapa 2 orang? 3, Prof. Ada. Hah? 3? Ih, hebat. Iya, Bro. Hebat 3. Di saya mah cuma 2 orang aja. Pembimbing sama 1 oleh penguji sudah. Iya. Masih hebat di sana. S2 berapa orang? 1 aja lah. Hah? Prof aja lah. Prof aja udah cukup. Belum pernah, Prof. Belum pernah. Prof aja cukup, Prof. Nih, idealnya nih. Kalau Pak Kusmawan di Belanda diuji oleh 2 orang internal, 1 orang eksternal. Enggak, 2 orang internal dari kampus saya sendiri, 1 orang ahli luar. Wih, itu kalau di Belanda itu. Jadi ketika saya mengkaji soal hutang luar negeri, dia datangkan profesor ahli hutang. Didatangkan, dibayar oleh kampusnya. Itu nggak main-main. Nah, di sini pun sebetulnya Bapak nanti diuji harusnya begitu idealnya. 2 orang Serang, 1 orang Bandung misalnya. Kirain orang Lebak. Garut bolehlah. Atau harus begitu. Jangan mentang-mentang orang Serang diuji ke orang Serang. Weh, tenang. Nah, dah. S3 berapa? Ayo, tebak. S3. 4 lah, Pak. 3 lagi. 4 lah, Pak. Banyak. Pasti banyak. Orang, Dok. UIN 6 orang profesor semua. UIN. UNJ ada 7 orang profesor semua. Saya di Belanda oleh 6 orang profesor semua. Dan bahkan hebatnya lagi, datang rektor. Gitu. Sampai ditentukan waktunya, langsung rektor yang mimpin. Gila. Itulah S3. Amin ya. Amin. Aduh, ya Allah. Habis nih. Amin. Ganti, Bu ketiga. Ini udah. Amin. Cepat pindah ke makro. Pindah ke makro. Nah, jadi sekali lagi sambil nunggu. Jadi kalau makro, bicara yang gede-gede. Hubungan internasional. Lembaga negara. Nah, kalau mikro tadi. Ya. Siap. Ada yang komentar tuh. Ada komentar sambil nunggu ini. Ada yang belum komen? Silahkan. Ibu Restu, do you have any comment from this conversation? Hey. Yes. Ayo. You can speak in English ya. Don't worry, be happy. Sundanis, Prof. Hah? Sundanis. You are Sundanis asli from Serang or from somewhere? Mana nih kalau cepet nih. Hampir habis waktunya. Aduh. Mau azan nih.
Oke lah, gitu ya. Nanti kalau nanti ada baca sendiri ya. Itu saya ambil itu paling sederhana, paling mudah dibaca. Ya, Prof. Jadi kesimpulan ya. Mari kita simpulkan dari kuliah dari tadi pagi ya. Pertama Prof, ialah sebentar Prof, mohon maaf interupsi. Ya. Mohon ini kan kita silakan. kan belajar mikro dan makro, di mana mikro itu bicara tentang hal yang lebih kecil dan makro lebih besar. Boleh titip pertanyaan sedikit dan minta tanggapannya ke arah makro mengenai resesi global yang akan terjadi karena pandemi ini. Sedikit aja dari Profesor. Apa tanggapan Profesor? Masya Allah, Masya Allah. Memang ini penyakit gila, Pak. Mengapa gila? Karena selain tadi mengacak-ngacak ekonomi, baik, juga mengacak-ngacak kesehatan. Kesehatan. Jadi maaf saya bukan pro Jokowi ya. Siap. Andai pun saya ditunjuk Jokowi, coba kesusahan ganti presiden, pasti pusing, Pak. Nggak gampang. Nah ini saya beri contoh keanehan, Pak ya. Contoh keanehan. Di Spanyol, tahun 1008, Pak. Di Spanyol, tahun 1008. Persis kayak begini, Pak. Mula-mula diserang, terus ya, dihadapi dengan baik. Akhirnya apa? Berkurang. Lalu orang bebas ke sana kemari. Datang yang kedua seperti ini. Datang gelombang kedua, orang kaget kan Pak, dikira udah wassalam itu penyakit. Muncul lagi. Apa yang terjadi Pak? Justru gelombang kedua yang meninggal 2 kali lipat. Nah, Jakarta nanti 14 September itu ada gelombang kedua. Karena apa? Udah nggak tahan Pak. Rumah sakit penuh di Jakarta itu. Kemudian tiap hari ini yang semula hanya 600, 1000 sekarang Pak. Sekali terkena atau terpapar tuh 1000 orang per hari terdeteksi. Nah, gimana nih Pak? Nah, jadi kesimpulan saya memang secara global semua dunia ini mengakui hancur-hancuran, Pak. Hancur-hancuran. Belum ada yang berani mengatakan kami sudah bebas. Belum ada. Jadi RRT juga hanya mencoba juga. Dan belum tentu cocok itu virusnya. Bahkan banyak yang menentang. Jadi kesimpulannya, untuk sementara ini memang kita akan calling down. Akan drop Pak gitu ke bawah. Jadi secara global itu. Bukan hanya Amerika. Semuanya. Nah, kita sekarang Pak Jokowi udah bilang resesi itu sudah kena resesi. Nah, gimana harapan satu-satunya? Mudah-mudahan kita kadang begini Pak. Kadang-kadang resesi bisa menghantam yang besar. Kadang-kadang gitu ya. Nah, tapi yang kecil bisa hidup. Maksudnya tukang sayur, tukang tempe, tukang tahu masih bisa hidup. Nah, tapi juga nggak hidup normal. Kenapa? Kan yang membeli tahu, beli tempe ada orang bekerja kan? Betul nggak? Orang bekerja yang punya duit baru bisa. Nah, yang bekerjanya sekarang nganggur. Itu, saya juga mula-mula cuek kepada si Inul, tahu nggak Inul? Sekarang kalang kabut dia. Hampir betul-betul istilahnya ambruk sama sekali. Jualan-jualan kan jualan butik-butiknya hancur. Siapa yang mau beli butik? Boro-boro mikir beli baju. Kemudian dia punya apa lagi si Inul? Hiburan kan? Karaoke di mana-mana. Hancur, berhenti semua. Nah, sementara kan punya karyawannya banyak. Satu rumah karaoke Inul aja yang di situ karyawannya, termasuk pengiring nyanyi dan sebagainya. Nah, kan ketika nggak ada tamu, kosong, Pak. Wah, kalau dianalisa semua juga sama. Apalagi, Pak, kebun binatang, sedih saya. Kebun binatang, bayangkan. Gimana kita ngurus singa? Kalau ngurus sapi, ngurus kebun masih mending. Ada rumput, kasih. Singa, buaya, dari mana? Saya khawatir kalau singa pada loncat. Gimana nanti? Nah gitu Pak, jadi secara global
perekonomian tuh betul-betul turun. Nah, begitu. Nah, silahkan baca ya, lengkap dari ada 3 ya dari saya. 1 pengantar ekonomi, 2 ekonomi mikro, dan 3 ekonomi makro. Ya, gitu saya kira Pak Iman, Pak Hafid, Pak Helmi, Bu Sofia, dan Melinda ya. Nah, saya kira itu saja. Jadi puas nggak puas itulah yang bisa saya berikan. Siap. Lanjut nanti, Pak. Ya. Puas nggak puas itulah. Ya, Pak An ya jelas tadi ya. Ya, siap. Walaupun masih pengen belum puas gitu, tapi nanti next aja, Pak. Kesimpulannya kita memang harus prihatin ya. Prihatin dan 14 kelas. Harapan saya juga sebetulnya jangan hanya Jakarta yang di lockdown. Jangan. Harusnya ke sini. Ya. Keseluruhan ya, Prof ya. Se-Indonesia di lockdown. Penyangga dulu minimal penyangga dulu deh. Jakarta ke baratnya ada Banten, stop Banten. Ya. Ke bawahnya ada Tangsel, stop Tangsel. Ke sebelah kanannya ada Bekasi, stop Bekasi. Nah, saya khawatir Bu, DKI oke di lockdown, tapi orang-orang Tangsel pada kesana keluar masuk gimana? Kena head. Aduh, ya Allah, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah ya. Semoga minimal kita sendiri dan keluarga, tapi maksimal semua manusia di dunia, semoga selamat dari corona ini ya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kita dukung usaha pemerintah, usaha gubernur, usaha bupati, baik. Kita semua. Ya, baiklah kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Makasih Prof. Alhamdulillah. Prof. Mari kita berpisah. Corona ini tetap jalan nih kayaknya nih Wali Band nih. Ya, musik. Jalan terus. Alhamdulillah Wali tetap eksis. Amin ya Rabbal alamin. Semuanya kita semua tetap amin. Amin. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua ya, tidur. Kang Herin, lagi ada di ini. Ini gimana kelanjutan masalah kaos baju itu ya? Itu gimana? Yang di grup kaos apa? Almater. Iya betul itu Bang. Itu gimana coba dibahas? Mangga gimana enak? Ada musiknya? Itu musiknya boleh. Musiknya boleh Wali enggak? Yang judulnya yang betul. Sahadu kawinan ieunya. KM gimana masalah? Gimana Bang? Iya. Ya masalah jaket. Ayo KM. Justru saya kembali lagi. Bang, kira-kira harganya berapa itu Bang? Ada 100 lebih ya? Sebentar, ini saya dapat referensi dari salah satu teman kita juga. Nampaknya beliau mungkin malu ya. Nih saya buka nih. Harganya itu 195, bahan parka, logo dan ditulis bordir katanya. Gitu. Logo dan tulisan bordir. Itu Pak. Ya? Kalau bisa pakai nama Pak, Pak. Oh, ada nama. Iya. Di depannya. Lebih mantap. Nama. Betul.